Inilah bahasa tubuh tukang ngibul yang sebenarnya. Anak-anak presiden yang ingin masuk politik dan didorong untuk ikut berpolitik, Pak Jokowi sendiri bagaimana? Anak-anak saya gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis semuanya, di bisnis, meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Yang paling kecil kayak Kaisang ya jualan pisang goreng. Kemudian yang gede Gibran itu jualan martabak. Silakanlah mereka berbisnis sesuai dengan yang mereka senangi. Dan saya nggak ingin mendorong, saya sampaikan. Tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk itu, bagaimana Pak Jokowi? Saya sampaikan enggak. Biarlah anak-anak saya jualan pisang goreng, jualan martabak. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Mohon dukungannya. Iya, Saya senang mulai. Program-program sudah membawa Indonesia ke kebun binatang. Tugas kita sekarang, binatangnya kita gemukkan, melanjutkan dan menyempurnakan, memperluas kebun binatangnya. Bagus sekali, bagus sekali. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru. Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor bawang, stop impor kedelai. Kita ini semuanya punya gitu. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat mesin pertanian, 60.000 unit alat mesin pertanian agar memakai produksi dalam negeri. Jadi kami pada tahun 2015 menerima kunjungan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, ya, kemudian dalam kunjungan itu mengatakan pemerintah akan membeli 60.000 unit. Pembeliannya sampai sekarang tidak dilakukan. Nah ini ada apa? Jelas saya rugi. Percuma Presiden itu kok kaget bikin kepres tentang penguatan produk dalam negeri, tetapi nyatanya nggak beli produk dalam negerinya. Contoh saja, beliau teriak-teriak, pacul aja import, sabit aja import, itu sewulan itu industri cangkul mati semua. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak? Pak, saya kok nggak diajak Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Siap. Jadi plakat itu bukan dari IWI, dari Kementerian Pertanian. Siap. Ya. Betul. Ini jelas loh. Betul. Ya. Jadi jangan ada tipu-tipu sama saya. Bapak sudah berhenti berbohong? Udah, tapi belum. Jokowi ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara. Saya manusia biasa, makan nasi. Sudah saya bilang bolak-balik, nggak ngurus surpa-surpe. Saya manusia biasa, makan nasi. Saya tiap hari utang kok. Rakyat Indonesia, benarkah Jokowi panik? Jawabannya adalah tentu Jokowi panik. Kenapa demikian? Karena beliau panik IKN tidak berjalan dengan baik. Perencanaan yang ia lakukan bulan Juli yang seharusnya beliau dengan menteri-menterinya harus sudah menduduki IKN. Namun ternyata sampai sekarang beliau belum menduduki IKN. Jokowi panik. Salah satu kepanikan beliau Jokowi ini adalah karena tidak ada yang
investasi di IKN. Negara-negara yang dulunya berkeinginan besar untuk berinvestasi di IKN, tapi ternyata mereka tidak berinvestasi. Mereka tidak mau berinvestasi di IKN. Kenapa? Karena hukum di Indonesia ini sangat buruk. Ya, hukum di Indonesia ini sangat buruk, sehingga orang-orang atau negara-negara yang ingin berinvestasi di IKN, mereka batalkan semua. Dan sekarang apa yang terjadi? Karena tidak ada uang masuk untuk negara, ya, tidak ada uang masuk untuk negara, sehingga Jokowi dengan menteri-menterinya melakukan sebuah cara untuk mendapatkan dana, ya, untuk menjalankan proyek IKN, yaitu Tapera. Tetapi sekarang Tapera gagal karena sudah diketahui oleh masyarakat Indonesia, sehingga hal ini diviralkan oleh masyarakat Indonesia baik di media sosial maupun media cetak. Maka Jokowi pun panik dengan ketakutan, sehingga beliau sekarang melakukan sebuah cara lain. Apa itu? Di tahun 2025 kendaraan bermotor harus berasuransi. Siapkah masyarakat membeli kendaraan bermotor dan semua akan dikena asuransi? Ya, itulah cara-cara liciknya Jokowi memperas atau memeras rakyatnya sendiri. Ini sungguh kelakuan yang busuk dan sangat busuk ini. Setelah ijazah palsu, muncullah dokumen palsu yang dipakai untuk jual beli lahan. Gregetnya, yang diperjualbelikan ini adalah hutan lindung. 80.000 lebih hektar hutan lindung itu dibabat habis jadi ladang sawit. Dan udah banyak pemukiman di sana, bahkan gajah-gajah itu udah masuk ke pemukiman yang diklaim warganya itu adalah pemukiman mereka. Mereka nggak sadar kalau mereka itu udah ngerusak pemukiman gajah. Gue nggak peduli gimana menerapkan keadilan sosial di daerah situ, tapi yang jelas orang-orang ini yang bahkan sudah mendirikan sekolahan harus pergi dari situ. Save Taman Nasional Tesonilo harus kembali lagi menjadi hutan lindung paru-paru dunia. Mungkin ini akan jadi part-part yang banyak. Ini baru pembukaan. Bayangkan 10 tahun dia memimpin negeri ini. 10 tahun dia berkuasa dari istana. Dan yang tersisa hari ini adalah daftar panjang kerusakan. Yang salah siapa? Jangan buru-buru rakyat yang salah, ya. Mulai dari dasar negara, konstitusi. Apa jadinya kalau konstitusi bukan lagi pondasi, tapi kertas lipat untuk kepentingan politik? Amandemen demi amandemen dibungkus wacana. Batas jabatan dibengkokkan lewat anak muda yang terlalu cepat dewasa secara politik. Gibran maju, rakyat terdiam. MK berubah, rakyat bingung. Ini untuk rakyat. Tapi rakyat tahu, ini bukan demokrasi, ini dinasti. 10 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan selama itu pula kita menyaksikan para kerabat, kolega, dan kroni naik pangkat lebih cepat daripada ASN yang berprestasi. Proyek-proyek besar jatuh ke tangan yang kebetulan kenal. BUMN dikelola seperti arisan rumah tangga. Dan kalau ada suara kritik, tenang. Buzzer sudah disiapkan, dibiayai, dikoordinasi, bahkan kadang dikultuskan. Kritik tak dilawan dengan data, tapi dengan narasi murahan dan serangan persona. Inilah zaman di mana opini lebih berkuasa daripada akal sehat.
jujur ya, gue tuh sebenarnya takut loh kalau perpustakaan dan gedung arsip di Universitas Gadjah Mada itu terbakar. Karena pola di Indonesia ini tuh, kalau ada kasus besar ya, itu seperti kasus suap Jaksa Pinangki, Jaksa Agung, itu kantor Kejagungnya itu kebakar, gedung Kejagungnya kebakar. Dan juga kasus sengketa lahan, kemarin tuh yang pagar laut segala macam itu. Kantor ATR BPN ya, Badan Pertanahan Nasional juga kebakar. Jadi polanya gitu. Untuk menghapus jejak, gedungnya dibakar, arsipnya dibakar gitu loh. Dan akhirnya CCTV-nya juga kebakaran. Ya. CCTV-nya hilang. Ya. Nah, ini untuk mahasiswa UGM yang notabene katanya kampus merdeka, ya. Dijaga gedungnya, ya. Takut-takut nanti ada renovasi ujung-ujungnya kebakar. Yang disalahkan kuli bangunannya, cleaning service-nya. Ya, CCTV-nya hilang. Dilihat dong, takutnya nanti ada drone di atas. Ya, yang ngirimin yang ngejatuhin batu membara gitu. Seperti burung ababil gitu. Buat ngebakar gedung UGM, hati-hati. Ya, karena pola yang begini ini sering terjadi di zaman Jokowi dan Prabowo ini. Ya. Nggak bisa mengatasi suatu perkara, dibakar barang buktinya. Ya. Pokoknya dengan jalur kekerasan. Jadi memang banyak preman di negara ini gitu. Beda sama zamannya SBY, zamannya Mega, zamannya Gus Dur. Itu nggak ada bakar-membakar begitu. Selesaikan secara jantan. Korupsi ya korupsi. Suap ya suap. Pemalsuan ya pemalsuan. Ya karena mencuat loh kasus ijazahnya Pak Jokowi ini ngeri-ngeri sedap gitu loh. Tolong ya anak-anak BEM, UGM. Sering-sering lah diliatin gitu loh. Ya. Masa gedung yang dijaga sama security, polisi, segala macam seperti kantor Kejagung segala macam itu gampang banget kebakaran. Itu klub diskotik tuh. Orang di dalam ngerokok bebas, buang puntung kadang di lantai, ngerokok juga di toilet segala macam. Nggak ada yang kebakaran. Ini gedung dijaga, ada yang ngerokok dikit kebakaran. Ya. Aneh ya sih? Iya. Gue takutnya nanti kayak gitu karena gedung arsip ini intelektual di sini adalah tempatnya yang intelektual ya, kekayaan intelektual ada di sini. Kalau dibakar rugi negara kita. Ya, rakyat lagi nanti. Uang rakyat yang dipakai buat ngebangun ulang. Ya kan rakyat ini rugi terus loh. Ya. Tolong dong rektor UGM jujurlah. Karena jangan bilang bahwa rektor itu nggak bisa disuap ya, buktinya ada. Nih baru 2023 kemarin, rektor Unila diputus 10 tahun bui karena suap jalur mandiri. Tuh, rektor Unila, Universitas Negeri Lampung. Ya, jadi jangan bilang rektor itu bersih, jangan. Jangan sok-sok, oh udah rektor, terjamin kebersihan kemuliaan hatinya. Ya nggak mungkin. Nih buktinya. Nerima suap. Gara-gara masuk penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, anak kedokteran kalau nggak salah, ya kan? Iya. Jadi jangan sok-sokan suci deh, gitu. Siapapun berpeluang untuk disuap di negara ini, siapapun berpeluang untuk korupsi pejabat di negara ini. Jadi jangan sok-sok, udahlah rektor terjamin integritasnya, omong kosong. Menteri aja banyak yang korupsi, disumpah di bawah Al-Quran, di bawah kitab sucinya. Ya kan? Iya. Dijaga ya gedungnya, jangan sampai kebakaran.